Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ruli, masih di Ruli Vlog Official. Oke, sobat koi lover semuanya, masih di seputaran ikan koi. Kali ini saya akan membahas kenapa ikan koi banyak diam di dasar kolam. Itu lebih banyak pertanyaan ya dari kawan-kawan. Yang pertama, jadi teman-teman tidak usah bingung. Sebenarnya ikan koi itu dia tipe perenang. Dia suka di air yang alirannya deras. Jadi intinya kalau ikan koi dikasih di air yang diam atau tidak ada arus di dasar kolam maupun di atas kolam, dia akan lebih memilih diam gitu. Bukan berarti oh bang, ikan koi saya diam di dasar kolam banyak yang sakit, bukan. Cuma kalau itu lama-lama dibiarkan, ikan akan sakit, stres karena dia tidak nyaman. Jadi yang nomor satu yang perlu diperhatikan adalah arus di dalam kolam. Itu sangat penting. Kalau bisa teman-teman semua buktikan, kalau sudah dikasih arus di dalam kolam dan arusnya itu cukup deras, apalagi saya jamin ikan koi tidak akan diam. Dia akan berenang bebas, dia akan nyaman dengan tempatnya ya. Berbeda kalau ikan koi, kalau kolam itu tidak ada arusnya, dia akan lebih banyak diam. Mungkin dia sesekali akan berenang kalau tidak ada orang, dia akan lebih kayak ketakutan gitu. Tapi kalau dengan arus seperti ini, ikan koi sudah terbiasa. Meskipun banyak orang, lihat orang dikasih makan pun dia akan jinak gitu, mendekat. Yang pertama, dan yang kedua mungkin dari oksigen. Jadi oksigen juga penting. Percaya tidak percaya, meskipun kolam kita ini dikasih arus yang sangat deras sekali, tapi tidak kita suplai gelembung yang menjadi oksigen itu ya. Gelembung di sana itu yang menyuplai oksigen masuk ke dalam. Kalau tidak dikasih itu, ikan koi pun juga akan diam. Diamnya bukan di dasar kolam, melainkan di atas. Dia akan mangap-mangap, mekap-mekap guys. Kayak orang mau mati, kekurangan oksigen ya. Dia bernafas. Dan ikan koi pun kalau dia sudah ke atas, bukan berarti dia mendapatkan oksigennya maksimal. Karena pada dasarnya ikan koi tidak bisa mengambil oksigen ke atas seperti ikan lele, gurame, nila. Dia mengambil oksigennya di dasar kolam atau di tengahnya. Kalau di atas itu dia benar mencari oksigen tapi tidak maksimal, dan kelamaan juga akan mati, dia akan lemas. Itu yang perlu diperhatikan. Dua hal itu sangat penting, tapi sepele ya, banyak teman-teman yang meremehkan. Jadi pada kuncinya memelihara koi itu biaya ya, terutama untuk membuat arus sendiri kan butuh pompa yang besar, butuh aerator yang besar. Tapi untuk meminimalis biaya cukup pakai pompa yang besar. Di sini kolam saya ukuran 2x3, saya pakai 9.000 liter. Itu sudah sangat mumpuni ya, dengan arusnya seperti ini derasnya, perputarannya air itu sangat kencang. Itu sudah cukup buat saya. Tapi teman-teman harus menyesuaikan. Buat teman-teman yang membuat kolamnya besar, gede, jadi pompanya harus lebih gede. Buat acuan nih, kolam saya 2x3 pakai 9.000. Kalau teman-teman bikinnya 6x4x2 berarti harus 2 kali lipat ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman pengen biayanya minimalis, tidak perlu beli aerator, cukup dibuat seperti punya saya ini yang bisa dilihat. Ini saya kasih selang, saya lubangi, saya kasih selang ke atas. Itu tujuannya agar udara masuk dari situ dan disemburkan ke dalam kolam. Itu yang membantu menyuplai oksigen masuk ke dalam kolam. Dan pompa saya ini langsung di chamber 4 langsung ke kolam, jadi sangat deras. Dulu saya bawa ke air terjun ini kurang maksimal ya, ini dilihat pun kurang bagus buat saya, tidak maksimal, itu malah mengganggu arus. Tapi setelah saya rubah seperti ini, saya maksimalkan full semuanya ke kolam, ini jadi lebih maksimal, oksigennya lebih banyak, pas ya. Jadi
oksigen di dalam kolam ini terpenuhi, arusnya pun juga dapat. Jadi ini sangat irit sekali, cukup dengan 70 watt. Dan pompa saya di sana itu saya pakai Yamano. Ini tanpa promosi, saya rekomendasikan buat teman-teman. Saya pakai Yamano yang 9000 liter. Itu sudah 1 tahun lebih, aman alhamdulillah, debit air pun tidak berkurang. Dan keramik di dalam keramiknya itu masih bagus, perputarannya pun masih kencang. Jadi bisa dilihat seperti ini. Saya juga pakai lampu UV di dalam, di chamber 4. Itu penting juga untuk lampu UV nya ya. Mungkin ini ya masukan buat teman-teman yang ikan koinya masih senang diam di dasar kolam. Itu salah satunya, yang pertama adalah arusnya kurang, yang kedua oksigennya kurang. Mungkin dua hal itu yang harus benar-benar diperhatikan. Oke sobat koi lover semuanya, mungkin ini saja yang dapat sampaikan. Harapan saya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.